Shalom adik-adik. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Alfa. Aduh, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Kak Tina? Kabarnya luar biasa. Ya, pasti dengan semangat kita akan menaikkan puji-pujian kan Kak Tina? Betul sekali Kak Alfa. Adik-adik pastinya sudah siap untuk memuji Tuhan di hari ini. Nah, karena itu Kak Alfa mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu pujian untuk membuka ibadah kita di hari ini. Kita akan menaikkan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Sebelum akhirnya kita berdoa bersama-sama. Setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang boleh Tuhan nyatakan sampai dengan saat ini. Dari pagi, siang, sore sampai dengan malam hari, bahkan di hari ini kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami kembali bertemu dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mimpin kami dalam menaikkan setiap puji-pujian, menaikkan doa, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga melalui sekolah minggu ini Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan untuk semua dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Mari kuduskan dan layakkan kami agar semua kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Kak Alfa ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dengan semangat dan juga dengan gerakan. Nah adik-adik masih ingat dengan gerakan dari lagu ini? Berani tampil beda? Pasti masih ingat kan? Nah kita akan menaikkan pujian ini secara bersama-sama dengan semangat. Berani tampil beda. Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Kita ulangi pujian dari awal.
selalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan dengan satu pujian semangat lagi. Big or small. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa, ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Pujian dari awal, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa, ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita akan menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari dengan sikap berdoa, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi adik-adik dan kami semua guru-guru sekolah minggu memasuki hari yang baru di mana kami boleh datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri, napas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu bersyukur karena Tuhan boleh menganugerahkan
sukacita, iman, pengharapan, sehingga kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau menaikkan permohonan kami kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kami yang setia, penolong kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin saat ini ada yang sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menguatkan mereka, menolong mereka untuk bisa melewati proses sakit yang mereka alami saat ini. Mungkin ada yang mengalami sakit yang berat. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan menolong, menjamah, menguatkan mereka sehingga mereka boleh sembuh dan mereka boleh beraktivitas kembali. Kami berdoa juga untuk adik-adik yang sedang dirawat di rumah juga. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan, pulihkan mereka semua. Berkati obat, makan, minum. Tuhan, Engkau menolong supaya semua orang yang merawat mereka juga diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, sehingga boleh merawat adik-adik sampai sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk adik-adik kami yang dalam masa pendidikan. Tuhan menolong mereka, memberkati, memberikan mereka kepintaran, memberikan mereka semangat, rajin untuk belajar. Tuhan tolong adik-adik kami sehingga mereka bisa punya prestasi yang baik, masa depan yang baik yang Tuhan berikan bagi mereka. Cita-cita mereka biarlah Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk orang tua yang Tuhan boleh izinkan mendapatkan pekerjaan. Mereka terus mencari nafkah untuk kebutuhan mereka hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberikan mereka juga kekuatan dan kesehatan sehingga mereka boleh mencukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian adik-adik kami. Tuhan tolong melalui sekolah minggu, ibadah bersama di keluarga, Tuhan menolong sehingga adik-adik kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sejak masa kanak-kanak mereka, sejak masa muda mereka, sehingga apa yang mereka telah terima biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih, anugerah, iman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memasuki persiapan pemilu, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan kesejahteraan, Tuhan berikan kesatuan sehingga bangsa kami bisa merayakan demokrasi dengan baik. Tuhan jauhkan dari segala pertentangan yang mendatangkan celaka. Tuhan tolong memberikan keamanan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan siapapun pemimpin yang akan memimpin bangsa kami 5 tahun ke depan. Tuhan, Engkau pakai mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, misionaris, pendeta, dimanapun berada mereka memberitakan Injil. Tuhan, mungkin banyak mereka yang ditolak, banyak mereka yang mengalami penderitaan karena memberitakan nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kuatkan mereka, kuatkan hati mereka, iman mereka, sehingga mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan. Dan banyak orang boleh menjadi percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami bawa dan serahkan di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang. Kita mau
nyanyikan satu pujian sebelum dengar firman Tuhan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Katina. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya sudah siap ya? Siapkan Alkitab, duduk dengan tenang. Sebelum dengar cerita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, sikap yang sopan di dalam berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan boleh memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mohon Tuhan hadir dan memberkati jam pemberitaan firman Tuhan. Berkati juga Katina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Beri hikmat, kemampuan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan adik-adik yang mendengar juga diberkati dan mendapat pelajaran yang baik, sehingga mereka boleh dimampukan oleh Tuhan juga untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingat akan segala dosa dan salah kami. Tuhan, kasihani kami, ampunilah kami, supaya kami layak datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 17, firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Kita baca bersama-sama. Ke-10 orang kusta.
dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini yang kita baca adalah kisah 10 orang kusta. Ya, adik-adik, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus memasuki suatu desa. Lalu datanglah 10 orang kusta menemui dia, tapi mereka berdiri dari jauh. Nah, karena kalau orang kusta itu tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Oleh karenanya mereka berdiri dari jauh dan berteriak kepada Tuhan Yesus, memohon belas kasihan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan akhirnya mereka sembuh. Tuhan suruh mereka pergi dan memperlihatkan diri kepada imam-imam, kepada para imam. Nah, adik-adik, ketika dalam perjalanan 10 orang itu menjadi sembuh. Nah, 1 orang yang telah sembuh itu, dia ingat kepada Tuhan Yesus dan dia kembali menemui Tuhan Yesus, mengucapkan terima kasih, menaikkan pujian, bahkan dia sujud di depan kaki Yesus. Ya, adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar apa dari kisah 10 orang kusta ini? Ya, ada hal menarik yang bisa kita pelajari, yaitu mengucap syukur. Ya, adik-adik, kita belajar mengucap syukur dari kisah 10 orang kusta. Tapi kita belajar dari 1 orang kusta yang disembuhkan dan dia kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ya, pasti dia bilang, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan." Dan suaranya sangat keras. Pasti orang lain juga dengar apa yang dia katakan. Karena di sini dikatakan bahwa dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Pasti terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Karena perbuatannya yang ajaib, perbuatannya yang dahsyat pada hari ini. Saya telah sembuh dari sakit kusta. Puji Tuhan, pasti dia naikkan puji-pujian kepada Allah. Nah, adik-adik, apa itu arti mengucap syukur?
Pasti adik-adik tahu ya. Ya, mengucap syukur artinya suatu tindakan, ungkapan, rasa terima kasih atas segala pemberian Allah kepada kita. Jadi suatu tindakan, ungkapan, rasa terima kasih atas segala pemberian Allah kepada kita. Ya, jadi mengucap syukur itu kita sampaikan kepada Allah karena perbuatan-perbuatannya yang besar, perbuatan-perbuatannya yang ajaib atas hidup kita. Nah, dengan cara apa kita mengucap syukur? Ada yang tahu? Dengan cara apa adik-adik bisa bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan? Dengan berdoa dan membaca Alkitab. Berdoa, membaca firman Tuhan itu suatu tindakan kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan firman Tuhan. Lalu apalagi cara yang bisa kita lakukan untuk mengucap syukur? Bernyanyi. Ya, bernyanyi di sini artinya bernyanyi lagu puji-pujian. Bernyanyi puji-pujian, memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya, jadi adik-adik di rumah boleh menyanyi, memuji Tuhan. Lagu-lagu sekolah minggu yang adik-adik ingat atau lagu-lagu puji-pujian di gereja boleh adik-adik nyanyikan untuk memuji Tuhan. Itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lalu apalagi cara kita mengucap syukur? Bersaksi. Ya, bersaksi juga itu tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya apa yang sudah kita terima dari Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, kita juga mau berikan kepada orang lain. Kita sudah dengar tentang Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia menyelamatkan dosa-dosa kita. Nah, kita juga mau kabarkan kepada orang lain supaya orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Itu sebagai ungkapan syukur kita. Kita mau bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Ya, memberikan persembahan itu juga tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lalu apalagi pergi ke gereja, ke sekolah minggu, mengikuti sekolah minggu secara rutin. Itu bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu cara kita mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, adik-adik, dan masih banyak lagi ya cara yang bisa kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, pertanyaan selanjutnya, kapan kita mengucap syukur? Kapan adik-adik mengucap syukur? Di dalam Efesus 5 ayat 20, mari kita baca. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa. Jadi kapan kita mengucap syukur? Kapan saja, setiap waktu, selalu. Dibilang senantiasa berarti tidak ada batasnya, selalu. 1 kali 24 jam, kali 7 hari. Berarti terus menerus,
senantiasa dikatakan dalam Efesus ini ya. Jadi adik-adik mengucap syukur itu setiap waktu. Ya, pasti adik-adik bisa ya mengucap syukur setiap waktu. Lalu dalam hal apa saja kita mengucap syukur? Dalam hal apa saja? Hal-hal yang bagaimana yang harusnya membuat kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Pada saat naik kelas, waktu lulus ujian, lalu saat sembuh dari sakit, waktu dapat hadiah, dan masih banyak lagi ya. Pastinya pada saat kita senang, kita bahagia, kita bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong saya bisa mengikuti ujian dengan baik. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh dari sakit. Ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, tapi ada hal-hal yang juga, tadi kan itu hal-hal yang baik ya, yang kita terima, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan kita. Nah, bagaimana dengan kalau peristiwa atau kejadian yang menyedihkan, yang membuat hati kita susah, membuat kita menangis, rasa-rasanya tidak mau terima kejadian itu? Bagaimana? Apakah kita perlu mengucap syukur? Perlu adik-adik? Mari kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Ya, segala hal berarti yang senang, yang sedih, yang membuat kita terluka. Berarti semuanya kita harus mengucap syukur. Pasti sulit ya kalau dalam keadaan sedih kita bilang terima kasih Tuhan, hari ini saya tidak naik kelas. Pasti sedih ya. Terima kasih Tuhan, hari ini saya ditinggalkan orang tua saya. Pasti sedih sekali. Tapi Tuhan mau supaya kita mengucap syukur juga dalam hal-hal yang sulit, dalam hal-hal yang sedih. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Tuhan mau supaya kita juga mengucap syukur. Ya, adik-adik, kalau adik-adik tidak lulus ujian bagaimana? Itu juga Tuhan mau kita mengucap syukur. Pasti ada maksud-maksud Tuhan di balik kegagalan yang kita alami. Pasti ada. Jadi pertama-tama kita belajar mengucap syukur. Dengan begitu kita akan memahami maksud Tuhan di balik peristiwa yang tidak mengenakan. Ya adik-adik, seperti cerita yang tadi kita dengar bersama-sama. Orang kusta itu sakit dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika mereka sembuh, satu orang saja dia ingat dan datang kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Ya, itu karena dia mendapatkan
satu kesembuhan, kebahagiaan, dia sudah sembuh dari sakitnya. Makanya dia datang untuk memuji dan memuliakan Allah. Tapi di samping itu firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam keadaan suka maupun dalam keadaan sedih. Ya, adik-adik pasti bisa ya. Mari berusaha minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong adik-adik bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala peristiwa yang adik-adik alami. Mungkin ditinggalkan orang tua, mungkin adik-adik belum mendapatkan apa yang adik-adik minta. Tapi tetaplah mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kita. Nah, adik-adik, Kakak Tina mau mengajak adik-adik, mari adik-adik yang mendengarkan secara online, mari datangi orang tua adik-adik. Hampiri papa, mama, kalau adik-adik masih punya orang tua, datangi mereka dan katakan, Mama, terima kasih telah melahirkan saya. Mama, terima kasih sudah merawat saya. Katakan kepada bapak, kepada papa, terima kasih papa sudah mendidik saya, sudah mengajari saya banyak hal. Atau mungkin adik-adik yang punya opa, oma, yang tinggal bersama tante, bersama om, silakan ucapkan terima kasih kepada mereka. Apa yang mereka sudah buat untuk adik-adik, ucapkan terima kasih. Kepada ibu guru, bapak guru yang sudah mengajar adik-adik, mari Kakak Tina ajak adik-adik datangi guru-guru adik-adik. Katakan terima kasih Pak Guru sudah mengajar saya dengan baik. Terima kasih Ibu Guru. Sungguh luar biasa, Ibu sudah mengajari saya sampai hari ini. Ibu begitu sabar mengajari saya. Ya, mau kan adik-adik? Ya, Kakak Tina ajak adik-adik. Kakak Tina berikan adik-adik tantangan untuk hampiri orang tua, hampiri guru, siapapun yang di dekat adik-adik. Mungkin teman juga pernah berbuat baik kepada adik-adik. Ucapkan terima kasih, ya. Terima kasih Tuhan Yesus telah datang ke dunia, mati, menebus dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit untuk menebus dosa saya. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman Tuhan untuk kami anak-anak-Mu bisa belajar dan bertumbuh. Ya, ucapkan terima kasih dalam segala hal, setiap waktu, senantiasa, selalu, pagi, hari, siang hari, bahkan malam hari, dimanapun adik-adik berada, ucapkanlah terima kasih, ucapkanlah syukur atas segala kebaikan Tuhan. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh mengajar, mendidik adik-adik untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami belajar Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya kami mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Apapun yang kami alami, Tuhan boleh izinkan itu terjadi, supaya kami mengerti maksud Tuhan, supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah adik-adik untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya adik-adik, sekarang saatnya kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Pasti adik-adik sudah siap dengan hafalan minggu lalu ya. Ayat firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Kak Boni. Semua sudah menghafal? Oke, kita siap untuk menghafal ayat firman Tuhan minggu lalu. Habakuk 2 ayat 4b. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi, Habakuk 2 ayat 4b. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Luar biasa, selamat buat adik-adik yang sudah menghafalnya. Terima kasih, adik-adik sudah berusaha menghafal dengan baik. Nah, sekarang Kakak Tina akan memberikan ayat hafalan yang baru ya. Semua boleh buka Alkitabnya. Efesus 5 ayat 20. Silahkan dibuka Alkitabnya untuk kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 20. Ayat hafalannya agak panjang ya, tapi pasti bisa, ya kan? Ya, kalau adik-adik berusaha pasti bisa, ya. Kita baca sama-sama ya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Baik adik-adik, selamat untuk menghafal ayat hafalan yang baru. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Ya adik-adik, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita berpisah, mari kita naikkan pujian yang penuh sukacita lagi. Mari semuanya berdiri, kita mau nyanyikan I Love You Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya adik-adik silahkan duduk kembali, kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami anak-anak-Mu beribadah hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengar cerita firman Tuhan dan juga menghafal ayat firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah hadir, memberkati dan menolong, menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Kami berdoa untuk kami semua anak-anak-Mu di dalam aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, memampukan kami di dalam apapun yang kami lakukan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.